Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabil Jatullah, NIM 280666016 dari kelas 1A Pendidikan Fisika. Dan teman saya Asriatun Fatussunah dari program studi Pendidikan Fisika kelas 1A. Oke, kami di sini akan mempresentasikan makalah kami. Untuk saya akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan berdasarkan jurnal yang berjudul Influence of Volume Shift on Dark Binding During Equilibrium Dialysis Correction and Attenuation, yang dikarang oleh John Jennings dan Nicholas pada tahun 1983. Dalam jurnal tertulis pergeseran volume tergantung waktu dari buffer ke plasma yang terjadi selama dialis equilibrium, menurunkan ikatan protein disopiramid dan konstan kapasitas, dan tidak berpengaruh pada konstanta asosiasi. Konstanta pengikatan penurunan yang bergantung pada volume pada ikatan disopiramida dapat dikoreksi dengan menggunakan persamaan turunan pencantuman dextran 2,5% (W/V) dan penggunaan membran Kutov tebal dengan berat molekul rendah merupakan teknik yang paling efektif dalam menipiskan perubahan volume pengikatan protein plasma atau serum dari obat dasar lidocaine, disopiramid, propranolol, dan diazepam menurut ketika protein diencerkan hingga 88% atau kurang dari konsentrasi yang tidak diencerkan sebagai akibat dari perubahan volume pengikatan protein. Clofibret, obat asam yang sangat terikat, lebih sensitif terhadap perubahan volume daripada 4 obat basah. Koreksi pengikatan obat untuk perubahan volume cukup berhasil untuk sebagian besar obat. Pengikatan tertinggi yang diukur untuk semua obat dikaitkan dengan perubahan volume terendah. Dapat kita simpulkan dari jurnal tersebut bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Untuk yang pertama itu pengaruh konsentrasi. Perubahan konsentrasi mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Perubahan konsentrasi terjadi karena konsentrasi bereaksi ditambah maupun dikurang. Apabila konsentrasi bereaksi ditambah, maka bergeser ke arah kanan atau ke arah produk, dan apabila konsentrasi bereaksi dikurang, maka akan bergeser ke arah kiri atau ke arah pereaksi, sehingga konsentrasi bereaksi bertambah. Untuk yang kedua itu pengaruh suhu. Kenaikan suhu reaksi dalam kesetimbangan kimia secara termodinamika akan naik kecepatan reaksi. Pergeseran kesetimbangan akibat perubahan suhu harus dilihat dari sifat reaksi tersebut, termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Untuk yang ketiga, pengaruh tekanan atau volume. Jika dalam sistem kesetimbangan dilakukan aksi yang menyebabkan perubahan volume bersama dengan perubahan tekanan, maka dalam sistem akan mengadakan reaksi berupa pergeseran kesetimbangan sebagai berikut. 1. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi kecil. 2. Jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi besar. Di sini kita mempunyai persoalan seperti ini. Apabila unsur SO ditambah, maka perpindahan kesetimbangannya ke arah kanan, berpindah ke kanan. Apabila SO3 dikurangi,
maka kesetimbangannya ke arah kanan juga. Apabila O2 dikurangi, maka kesetimbangannya bergeser ke arah kiri. Dan apabila SO3-nya ini ditambah, maka kesetimbangannya bergeser ke arah kiri. Oke, ini salah satu contoh pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Kesetimbangan yang dipengaruhi oleh pengaruh suhu. Kita mempunyai persoalan seperti ini. Reaksi ke kanan berarti eksoterm, reaksi ke kiri berarti endoterm. Berarti ini jika ke arah kanan eksoterm, jika ke arah kiri endoterm. Oke. Jika pada reaksi kesetimbangan tersebut suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, ke arah endoterm atau yang membutuhkan kalor. Jika ini suhu naik, bergesernya ke arah kiri, Kalau suhunya turun, ini suhu naik ya, bergeser ke arah kiri. Kalau suhunya turun, berarti bergeser ke arah kanan. Ini berarti ke atau eksoterm. Ini atau endoterm. Oke. Kesetimbangan yang dipengaruhi oleh tekanan maupun volume ataupun volume. Jika kita mendapati perubahan molekul seperti ini, N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Bila pada sistem kesetimbangan tersebut tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan, jumlah koefisien terkecil. Bila pada sistem kesetimbangan tersebut tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, jumlah koefisien besar. Ini berarti kita mencari koefisien. Ini koefisiennya berarti 2, kanan 2, kiri ini ada 3 dengan 1, berarti 4. Oke, kelihatan ya. Bila sistem kesetimbangan tersebut tekanan diperbesar ditambah, hasilnya itu tekanan diperbesar berarti volumenya diperkecil. Ini berarti pergeserannya ke arah kanan.
ke kanan. Dan sebaliknya, apabila tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka pergeserannya ke arah kiri. Tuh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal kimia dasar yang berjudul Effect of Auxiliary Properties on the Structure of the MHD Models in TECMAS. Nah, pada jurnal ini saya akan membahas sedikit tentang tekanan dan kepadatan di dalam alas dan bentuk plasma pada pengembangan struktur tidak stabil mode MHD yang diselidiki secara numerik. Struktur mode tepi MHD diperluas dengan penyebaran amplop dari struktur mode pembulatan tekanan di dalam bagian alas dan dengan mengurangi jumlah mode toroidal yang paling tidak stabil karena meningkatnya kepadatan saat ini di dalam bagian atas alas. Dalam plasma berbentuk keras, tekanan di bagian atas alas dapat mendekati batas stabilitas mode balon dan kepadatan yang sekarang cukup untuk mengurangi jumlah metode toroidal yang tidak stabil. Nah, untuk mengetahui mode MHD tersebut bisa diketahui dengan 5 cara, yaitu yang pertama, pengenalan untuk mewujudkan sebuah reaktor efusi. Yang kedua, analisis stabilitas dalam bentuk yang berbeda equilibria. Yang ketiga, efek dari profil tekanan dan profil saat ini di dalam bagian atas alas di bagian sebelum, berarti di bagian atas sebelum alas, berarti bagian paling atas itu. Yang keempat yaitu efek dari bentuk plasma. Nah, pada bagian ini dibahas bahwa bentuk plasma mempengaruhi perluasan pemindahan mode yang tidak stabil karena meningkatnya tekanan gradien dan kepadatan saat ini di dalam bagian atas alas. Nah, yang kelima, ringkasan dalam surat kabar. Hasil numerik dari analisis stabilitas menunjukkan bahwa tekanan dan profil kepadatan saat ini di dalam bagian atas dasar adalah penting untuk menentukan struktur eigenfungsi dari mode MHD tersebut. Dan perluasan pemindahan mode yang tidak stabil di tingkat dalam plasma berbentuk keras. Dari hasil asumsi profil kepadatan saat ini yang tepat terungkap bahwa peningkatan kemiringan tekanan penting untuk mengimban mode tepi MHD karena penyebaran amplop dari mode balon udara tepi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada banyak kekurangan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.